Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3011. Jami bukanlah pemimpin lokal di Aurus Hill. Meskipun dia dapat menggunakan banyak koneksi, suaranya tidak tinggi. Pada dasarnya bawahannya harus berbelit-belit untuk menemukan beberapa lapisan hubungan untuk sampai ke orang kunci. Biasanya, jika dia ingin menanyakan tentang informasi seseorang di Aurus Hill, dia akan memanggil orang-orang di bawah. Dan orang-orang di bawahnya akan memobilisasi kontak dan menemukan koneksi lokal di Aurus Hill. Meskipun agak merepotkan, itu tidak terlalu sulit. Namun, yang tidak dia ketahui adalah BMW yang ingin dia periksa kali ini mendaftarkan atas nama istri Charlie, Claire Wilson. Sebagai juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill, dan juga sebagai tangan kanan Charlie, Isaac telah mengatur hubungan atas dan bawah. Semua informasi pribadi yang berkaitan dengan Charlie, Claire, mertua, ada petunjuk peringatan yang sangat tepat waktu. Jika seseorang bertanya tentang informasi keluarga Charlie yang terdiri dari 4 orang dalam sistem, saat dia memasukkan nama atau nomor platnya dan mengklik untuk mencari, peringatan dini akan dikirim ke Isaac. Tidak peduli apakah dia hanya menanyakan nama, atau plat nomor, alamat, atau nomor ID mereka, aturan perlindungan akan segera dipicu dalam sistem. Dan pihak yang mencari akan mendapatkan peringatan error sistem terlebih dahulu. Seperti mode pemeliharaan aktif terjadi kesalahan. Silakan coba lagi nanti. Dan lainnya. Oleh karena itu, ketika orang kunci yang ditemukan oleh Jami memasukkan nomor plat Claire ke dalam sistem, Isaac segera menerima pesan. Dan karena orang yang mencari informasi melihat peringatan kesalahan yang standar, dia tidak terlalu khawatir. Dan mungkin berencana untuk menunggu beberapa menit dan mencoba mencari lagi. Sambil menunggu, Isaac segera menghubungi penanggung jawab Departemen Transportasi Aurus Hill. Isaac meminta pemeriksaan balik di sistem internal. Dalam 1 menit, orang yang mencari nomor plat Claire sudah ditemukan. Orang itu adalah manajer tingkat menengah dari Departemen Transportasi Aurus Hill. Beberapa menit yang lalu, dia menerima permintaan dari seorang teman untuk membantu menanyakan nomor plat lokal. Pihak lain hanya meminta informasi registrasi mobil ini dan segera mengirimkan hasilnya setelah pencarian selesai. Tapi dia tidak menyangka Isaac menguncinya dalam waktu kurang dari 1 menit. Kemudian, dia tiba-tiba dipanggil ke kantor pimpinan. Dia tidak tahu perilakunya menyebabkan malapetaka. Dia membuka pintu ruang pimpinan dan masuk. Dia bertanya dengan nada datar, "Bos Zumbek, apa yang kamu inginkan dariku?" Orang yang dikenal dengan Tuan Zumbek segera bertanya, "Apa kamu baru saja memeriksa informasi BMW di sistem?" Pria itu berkata dengan gugup, "Tidak, Tuan Zumbek. Apakah ada kesalahpahaman di sini?" "Kesalahpahaman?" Tuan Zumbek berkata dengan suara dingin. "Jangan lupa bahwa ada riwayat aktivitas di dalam sistem. Akun yang login untuk menanyakan informasi mobil BMW itu akun milik kamu. Dan alamat IP yang mengirim permintaan juga berasal dari workstation kamu. Bagaimana kamu menjelaskannya?" Pria itu terkejut. Dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Zumbek. Dia bisa dianggap sebagai salah satu orang kepercayaannya. Berbicara secara logistik, dia seharusnya tidak menjadi begitu serius tiba-tiba. Dirinya pasti telah menimbulkan masalah. Jadi, dia berkata dengan suara rendah, "Tuan Zumbek, yang kami kerjakan adalah sistem transportasi. Jika saya memeriksa nomor plat, tidak ada masalah prinsip, kan? Mengapa kamu begitu marah? Jangan marah lagi padaku." Tuan Zumbek berkata dengan tegas, "Biasanya, aku bisa menutup mata. Tapi kali ini kamu telah membuat kekacauan besar. Aku tidak bisa menyelamatkanmu." Pria itu bertanya dengan gugup, "Direktur Zumbek, apa yang terjadi di sini? Bisakah kamu memberi penjelasan?" "Saya panik. Pasti ada sesuatu." Tuan Zumbek menyorotinya, dan berkata dengan dingin,
Karena urusanmu, Isaac Cameron dari Shangri-La menghubungiku. Kamu tahu latar belakangnya. Ini bukan masalah kecil jika dia menghubungi secepat ini. Pria itu berseru. Cameron, Isaac, Tuan Zumbek. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tolong beri aku jalan. Tuan Zumbek berkata. Ada cara untuk menebus kesalahan. Tapi itu tergantung apakah kamu layak atau tidak. Pria itu buru-buru berkata. Bekerja sama. Saya pasti mau bekerja sama. Bab 3012. Setelah Isaac menyelesaikan semua masalah dalam waktu tercepat, dia langsung menelepon Charlie. Saat ini Charlie baru saja pergi dari Olympic Center. Setelah menjawab telepon, Isaac berkata kepada Charlie, Tuan, saya sudah bertanya tentang orang yang mencari informasi mobil istri Anda di sistem data lalu lintas. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang memeriksanya? Isaac menjawab, dia manajer tingkat menengah dari departemen terkait. Setelah itu, dia melaporkan semua yang terjadi pada Charlie. Setelah Charlie selesai mendengarkan, dia berkata, Isaac, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Anda dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum itu terjadi. Itu memang pekerjaanku. Charlie bertanya lagi, apakah kamu sudah memeriksa kembali? Siapa sebenarnya yang ingin memeriksa nomor plat istri saya? Isaac berkata, informasi yang kami temukan, orang yang terlibat adalah teman sekelas lama di East Cliff, dan unit kerja pihak lain adalah perusahaan atas nama keluarga Schultz. Keluarga Schultz. Charlie tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata, kalau begitu, menurutku orang yang ingin memeriksaku pasti Jamie Schultz. Aku baru saja mengantar Nana ke Olympic Center, sepertinya dia melihat mobilku. Isaac berseru, sialan, bajingan kecil keluarga Schultz ini selalu memendam niat buruk terhadap Nona Golding. Saya mendengar bahwa dia mengorganisir konvoi mewah untuk menjemput Nona Gatling di bandara hari ini. Tetapi sia-sia, Isaac berkata lagi, Tuan, Jamie kemungkinan besar akan mengincar Anda. Dia ingin memeriksa nomor plat Anda. Dia pasti menargetkan Anda. Aurus Hill bukan wilayah keluarga Schultz. Keluarga Schultz hanya bisa menemukan koneksi dari East Cliff. Menurut saya dia tidak akan menemukan Anda dalam waktu lama. Anda harus siap. Charlie berkata dengan wajah serius. Jamie seharusnya sudah melihat wajahku. Dia datang sendiri ke pintu. Dia pasti mengambil inisiatif dalam masalah ini. Charlie berkata lagi, saya akan menghadiri konser Nana besok malam. Jika saya tidak melakukan apapun pada Jamie, saya tidak akan dapat menghindari pertemuan dengannya di konser. Jadi saya ingin menyingkirkan masalah ini. Isaac bertanya, Tuan muda, apa rencanamu? Charlie mencibir dan berkata, baiklah, pertama-tama minta orang yang bersangkutan memberi Jamie informasi palsu. Charlie memberitahu Isaac tentang rencana secara rinci dan meminta mengikuti alur dengan ketat. Charlie menyelamatkan Sophie dan Jamie di Jepang. Kalau dia bertemu langsung, Jamie pasti akan mengenalinya. Oleh karena itu, daripada dia mengenali dirinya di konser besok, lebih baik menunggu berinisiatif menghadapinya. Awalnya, Charlie tidak ingin menyerangnya. Lagi pula, setiap orang memiliki hak untuk mengejar seseorang yang mereka sukai. Dia tidak bisa menyerang Jamie hanya karena dia menyukai Queen. Apalagi Jamie tidak sombong dan mendominasi seperti Tom. Tapi kali ini situasinya berbeda. Jamie ini sangat berani sehingga dia menantang seseorang untuk memeriksa nomor plat mobil istrinya. Perilakunya saja sudah jelas melampaui batas. Sekarang setelah melewati batas, jangan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak sopan. Bab 3013. Suasana hati Jamie sangat buruk. Dia hanya duduk di Rolls-Royce-nya dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Meskipun suara latihan Queen terdengar di tempat tersebut, dia tetap duduk tak bergerak. Pada saat ini, dia sangat kesal. Alasan ketidaksenangannya adalah, Queen sengaja menghindarinya. Ditambah dengan Queen diantar oleh pria dengan sebuah BMW yang tidak dikenal. Dan dia tidak mengerti mengapa Queen bertekad untuk datang ke stadion dengan BMW murah. Lagi pula, merek seperti BMW
di lingkaran generasi kedua Eastcliff, pada dasarnya adalah sampah yang tidak mereka sentuh. Untuk generasi kedua yang kaya raya seperti dirinya, Rolls-Royce canggih yang sudah dimodifikasi adalah kendaraan standar untuk bepergian. Dan mobil kelas BMW bukan bandingannya di depan Rolls-Royce custom kelas atas. Sudah lebih dari 10 atau 20 menit berlalu, namun bawahannya belum memberitahu informasi tentang mobil BMW itu. Dia tidak sedih dan sedikit kesal. Saat hendak menelepon dan memarahinya, teleponnya menerima telepon dari bawahannya. Jamie segera mengangkat telepon dan mengutuk. Sudah kubilang periksa plat nomornya. Di mana kamu memeriksaku? Lama sekali kamu tidak menjawab. Pihak lain buru-buru berkata, Tuan, tenang. Orang-orang di sana baru saja melaporkan ada yang salah dengan sistemnya, dan baru selesai ditangani. Mobil yang ingin Anda periksa sudah ada hasilnya. Jamie bertanya, hasil apa? Siapa pemilik mobil itu? Pihak lain menjawab, Tuan, BMW yang ingin saya periksa adalah mobil yang terdaftar atas nama Aurus Hill M. Grand Group. Grup M. Grand. Jamie tidak bisa menahannya. Dia berada di Aurus Hill selama ini. Dia sudah memiliki pemahaman tentang situasi di Aurus Hill. Perusahaan terbesar di Aurus Hill adalah M. Grand Group. Tetapi identitas bos grup ini misterius. Dan Jamie tidak tahu siapa pemilik perusahaan ini. Oleh karena itu, dia sedikit terkejut sekaligus, dan berkata, apa informasinya benar? Pihak lain menjawab, pasti benar. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa ada lebih dari 500 kendaraan, besar dan kecil, terdaftar atas nama M. Grand Group. BMW ini salah satunya, dan ada detail kecilnya. Mobil itu bukan BMW 520 seperti yang Anda sebutkan. Sebenarnya itu BMW 760. Tidak mungkin, Jamie berseru. Saya melihat dengan mata kepala sendiri di ekor mobil itu ada tanda 520. Bagaimana mungkin 760? Kamu tidak salah memeriksanya. Tidak, pihak lain berkata dengan serius. Saya telah berulang kali mengonfirmasi dengan pihak lain. Nomor plat yang terdaftar memang BMW 760. Kalau Anda bilang ada tanda 520 di buntutnya, saya kira itu mungkin sudah diganti. Kemudian dia berkata, Tuan, mungkin Anda tidak tahu banyak tentang mobil mewah entry level low-end seperti BMW. Tapi kenyataannya masih ada perbedaan besar antara BMW seri 5 dan seri 7. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya tidak dapat melihatnya. Sama seperti Mercedes-Benz E-Class dan Mercedes-Benz S-Class. Orang yang tidak mengetahui mobil pada dasarnya tidak dapat melihat perbedaannya. Atau Anda dapat melihat video yang terekam dari kamera ponsel Anda. Lalu bandingkan dengan foto-foto BMW 760 di internet. Jika benar-benar salah, saya akan segera bertanya kepada orang itu lagi. Tentu saja, Jamie tidak ingin membuat kesalahan. Dia langsung berkata, saya akan melihat video dari kamera mobil saya. Tolong carikan gambar detail bagian belakang BMW 760 dan 520 dan kirimkan ke WeChat saya. Saya akan cek dulu. Baik, Jamie segera membuka video dari kamera bawaan Rolls-Royce. Dia memutar klip video yang baru saja terekam. Setelah memutar ulang, dia dengan jelas melihat logo BMW 520 terpasang di bagian belakang mobil itu. Dia ingin mengetahui apakah itu 520 atau 760 adalah untuk menentukan apakah mobil itu milik M. Grand Group atau bukan. Jika mobil ini benar BMW 760 seperti yang dikatakan bawahannya, maka semua petunjuknya cocok. Dan dapat dipastikan bahwa mobil ini milik M. Grand Group. Tapi kalau mobil ini bukan 760, dan hanya 520 biasa, itu membuktikan bahwa informasi yang diumpan balik oleh bawahannya salah. Bab 3014. Kalau begitu, entah ada masalah dengan bawahannya, atau ada masalah dengan BMW 520 ini, atau mungkin plat mobil ini palsu. Saat ini, Jamie sudah menerima beberapa foto detail resmi BMW 520 dan BMW 760 dari bawahannya.
Sekilas Jami dapat melihat bahwa mobil yang baru saja dia lihat sama bertahan dengan foto detail resmi BMW 760. Artinya, mobil tadi memang BMW 760 dengan buntut yang sudah dimodifikasi. Artinya, mobil tersebut memang milik Emgrain Group. Jami mengerutkan kening, menelepon dan bertanya, apakah kamu tahu siapa bos Emgrain Group? Tidak yakin, pihak lain menjawab. Perwakilan hukum Emgrain Group adalah Doris Yang. Dia wakil direktur Emgrain Group, tetapi saham Emgrain Group bukan atas namanya. Pihak lain menjelaskan lebih lanjut, meskipun perusahaan ini terdaftar di Aurus Hill, model struktur ekuitas Aurus Hill Emgrain Group sama dengan raksasa internet domestik, dan ada perusahaan induk luar negeri di struktur atas. Yang lebih buruk lagi, perusahaan induknya di luar negeri adalah perusahaan lepas pantai yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Perusahaan lepas pantai ini memegang 100% Aurus Hill Emgrain Group. Jadi Anda harus mencari tahu siapa pemilik perusahaan lepas pantai tersebut sebelum Anda dapat mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari Emgrain Group. Ini sangat merepotkan. Jami bertanya, bolehkah kamu mendapatkan informasi pemegang saham perusahaan lepas pantai ini? Saya tidak bisa mengetahuinya, pihak lain berkata dengan jujur. Kepulauan Cayman telah lama mengumumkan peraturan yudisial untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Informasi yang berkaitan dengan direktur dan pemegang saham benar-benar rahasia. Ini adalah strategi yang sama dengan Bank Swiss. Kita tidak bisa menemukan informasi apapun. Brengsek, Jami mengumpat dengan kesal. Saya tidak percaya Emgrain Group perusahaan sebesar itu di Aurus Hill. Ada yang tahu apakah bosnya laki-laki atau perempuan, dan berapa umurnya? Pihak lain segera berkata, orang yang memberi saya informasi memberitahu saya, bos mereka sangat berkuasa, muda dan kaya, tampan dan tidak terkendali. Dia juga mengatakan bahwa ada desas-desus di pasar bahwa dia adalah orang kaya misterius yang dulunya sangat terkenal di Aurus Hill tahun lalu. Orang kaya misterius apa? Jami sedikit kesal ketika mendengar pihak lain mengatakan bahwa pemilik Emgrain Group masih muda, kaya, dan tampan, dan bertanya dengan dingin, apakah orang kaya misterius ini terkenal? Pihak lain menjawab, menurut sumber saya, dia cukup terkenal. Pernah berada di toko batu giok. Dia menggunakan puluhan juta uang tunai untuk menghancurkan seorang penjual yang hina dengan marah. Saat itu, ada banyak rumor di Aurus Hill. Jami sedikit kesal. Menurut apa yang dikatakan bawahannya, bos Emgrain Group itu benar-benar pesaing yang kuat. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Queen sengaja menghindarinya, datang ke tempat kejadian bersamanya. Queen bahkan mengucapkan selamat tinggal padanya dengan ucapan penuh kasih. Mungkin pria ini telah memenangkan hati Queen dengan mengambil langkah di depannya. Memikirkan hal ini, dia merasa marah dan cemas, dan berkata, apakah kamu memiliki informasi pribadi Doris Yang? Ya, pihak lain memperkenalkan. Informasi Doris yang lebih transparan. Dia adalah penduduk asli Aurus Hill, dan semua masa lalunya dapat dilacak. Dia adalah siswa terbaik di sekolah. Dia bergabung dengan Emgrain Group dan membantu Emgrain Group tumbuh lebih kuat. Dia akhirnya diangkat menjadi wakil direktur, dan menjadi top leader Emgrain Group hingga sekarang. Jami mengangguk dan berkata, tampaknya jika ingin tahu siapa bos Emgrain Group, saya harus kompatibel dengan Doris Yang. Jami segera memerintahkan, tolong bantu saya menghubungi Doris Yang ini. Katakan saya ingin meluangkan waktu mengunjunginya di Emgrain Group, dan berbicara dengannya tentang kerja sama bisnis. Jami merasa sebagai putra dan cucu tertua dari keluarga Schultz dia punya kelebihan. Jika dia menyebutkan namanya, siapa yang tidak akan memperlakukannya sebagai tamu? Saat bertemu Doris Yang itu, dia akan berusaha mengorek identitas bosnya dari mulut. Jika Doris tidak menyatakan, dia bisa umpan dengan niat kerjasama. Dia yakin bos Emgrain Group pasti akan sangat ingin bertemu dengannya setelah mendengar keluarga Schultz ingin bekerja sama dengannya. Setelah bawahannya mendengarnya, dia bertanya kepadanya, Tuan, kapan Anda ingin bertemu dengan Doris Yang?
Jami berkata tanpa ragu. Sekarang. Bab 3015. Jami tidak akan pernah mengira bahwa informasi yang diperoleh melalui bawahannya sebenarnya adalah tipuan yang diatur oleh Isaac atas permintaan Charlie. Charlie dengan sengaja mengungkapkan identitasnya sebagai Direktur M Grand Group kepada Jami untuk memberi Jami rasa urgensi dan sepenuhnya mengalihkan perhatian Jami. Kalau tidak, Jami akan terus meributkan BMW istrinya. Dan dia bisa segera mendapatkan identitas istrinya yang sebenarnya. Jadi dia sengaja meminta seseorang memberi umpan balik dengan pesan palsu. Memberi tahu pihak lain bahwa mobil ini milik M Grand Group. Dan untuk memperkuat kepercayaan Jami, dia sengaja memberikan detail bahwa mobil BMW itu sebenarnya adalah sebuah BMW 760. Itu bisa membuat Jami mempercayainya. Begitu Jami percaya bahwa mobil itu milik M Grand Group, perhatian Jami akan sepenuhnya dialihkan. Kemudian dia menggambarkan Direktur M Grand Group sebagai pemuda tampan dengan banyak uang. Juga dikaitkan dengan orang kaya tingkat dewa yang viral di media sosial. Sehingga Jami akan semakin yakin dengan semua ini. Seperti yang diharapkan Charlie, semua perhatian Jami sekarang diberitahukan pada Direktur M Grand Group. Setelah meminta bawahannya membuat janji bertemu dengan Doris Yang, Jami membuka aplikasi TikTok. Dia mencari video pendek mengenai orang kaya tingkat dewa yang sangat marah di Aurus Hill. Benar saja, dia menemukan video Charlie yang berada di Emerald Court. Namun, video itu sangat mendokumentasikan itu direkam dari sudut yang buruk dan jaraknya relatif jauh. Jami tidak dapat melihat penampilan Charlie dengan jelas. Tetapi sosok Charlie dapat dilihat dengan garis yang lebih jelas. Tingginya sekitar 1,85 meter. Beratnya kurang dari 140 kati. Memiliki sosok yang sebanding dengan opa berkaki panjang yang populer di industri hiburan Korea. Ini membuat Jami semakin cemburu. Yang Jami paling tidak suka adalah tinggi badannya. Memang tingginya 1,75 meter. Namun ini masih dianggap rata-rata di antara pria. Dia sedikit tidak puas, karena dia hanya bisa dianggap kaya dan tampan. Jika dia ingin dianggap kaya, tampan, dan tinggi, tingginya minimal harus 1,8 meter. Oleh karena itu, ketika tinggi Charlie di video terlihat sekitar 1,85 meter, yang 10 cm lebih tinggi darinya, Jami cukup kesal. Saat ini, asisten Jami berlari keluar stadion dan mengetuk jendela mobil Jami. Jami membuka kunci sentral. Dan asistennya buru-buru membuka pintu dan duduk di co-driver. Dia bertanya, "Tuan, Nona Golding sudah memulai latihan. Mengapa Anda tidak masuk melihatnya?" "Aku tidak akan masuk." Jami menandatangani tangannya dengan kesal. Dan berkata, "Cepat buat janji dengan Doris yang itu. Aku ingin membicarakannya." "Baiklah," asisten itu mengangguk. Dan berkata, "Saya baru saja meminta seseorang untuk menanyakan informasi kontak Doris Yang. Saya pikir dia akan dapat menjawabnya sebentar lagi." Begitu dia selesai berbicara, dia sudah menerima pesan teks di teleponnya. Dalam pesan teks tersebut, terdapat sederet nomor ponsel yang diawali dengan 139. Asisten berkata, "Tuan, saya akan meneleponnya sekarang." Jami bersenandung. Matanya masih berdetak di layar ponsel, melihat sosok Charlie dalam video pendek. Pada saat yang sama, asistennya sudah melakukan panggilan ke ponsel Doris Yang. Bab 3016. Orang ini tidak bertele-tele di telepon. Dia langsung menyebutkan nama keluarga ke Doris Yang. Dia berkata, "Halo, wakil direktur yang dari M Grand Group, bukan? Saya asisten Tuan Jami. Tuan muda dari keluarga Schultz di Eastcliff. Tuan muda, kami ingin berbicara dengan Anda, membahas kemungkinan kerjasama dengan M Grand Group. Saya ingin tahu apakah wakil direktur yang punya waktu untuk bertemu dengan tuan muda kami." "Apa? Keluarga Schultz Eastcliff?" Doris yang berseru dan pura-pura terkejut. Doris berpura-pura tersanjung dan berkata, "Oh, saya tidak menyangka tuan muda Schultz menyukai M Grand Group kami. Sungguh saya beruntung. Aku tidak tahu kapan tuan muda Schultz ada waktunya. Saya bisa kapan saja." Jami dan asistennya
Sangat puas dengan kegembiraan Doris. Ekspresi Jamie sedikit melunak. Asisten Jamie berkata saat ini, Tuan muda kami sedang berada di Aurus Hill. Jika Anda punya waktu, Tuan muda kami dapat menemui Anda sekarang. Itu bagus sekali. Suara Doris yang sangat bersemangat. Dan dia berkata, kalau begitu saya akan segera membatalkan semua pertemuan siang ini. Saya menunggu Tuan muda Schultz. Asisten Jamie bersenandung. Dan bertanya dengan ragu-ragu. Ngomong-ngomong, Tuan muda kami sangat ingin bertemu dengan bos Grand Group Anda. Saya ingin tahu apakah dia bisa siang ini. Doris berkata, saya benar-benar minta maaf. Bos kami selalu bertindak sangat rendah hati. Dan dia seorang pemilik perusahaan yang lepas tangan. Dia biasanya hanya datang ke perusahaan 2 atau 3 kali setahun. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam aktivitas bisnis apapun atau bertemu dengan orang-orang dalam industri manapun. Saya bahkan tidak tahu di mana dia berada sekarang. Jadi mohon maafkan saya, Tuan muda Schultz. Asisten Jamie juga sangat tidak berdaya ketika mendengar ini. Setidaknya dia bisa mempertemukan tuan mudanya dengan Doris terlebih dahulu. Jadi dia berkata, karena bosmu tidak ada di perusahaan, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Tuan muda akan pergi ke Grand Group Anda terlebih dahulu. Anda bisa mempersiapkan penerimaan dan keamanan terlebih dahulu. Doris berkata tanpa ragu. Jangan khawatir. Saya akan menyiapkan orang-orang di bawah komando saya untuk membuat persiapan. Saat Tuan muda Schultz tiba, langsung saja naik lift khusus dari garasi bawah tanah ke lantai atas. Oke, asisten Jamie berkata. Kalau begitu, kita akan sampai di sana dalam 20 menit. Setelah menutup telepon, asisten Jamie berkata kepada Jamie, Tuan, saya akan meminta pengawal menyiapkan mobil. Anda jangan mengemudi sendiri. Jamie mengangguk. Dia menyetir sendiri awalnya karena ingin memiliki ruang pribadi dengan Queen saat membawanya di bandara. Namun persiapannya yang matang ternyata sia-sia. Dia marah. Pengawal dan bawahan Jamie dengan cepat mengatur konvoi. Asisten Jamie secara pribadi membukakan pintu untuknya dan mengantarnya ke barisan belakang Rolls-Royce lainnya. Konvoi segera berangkat ke Grand Group. Yang Jamie tidak tahu, Charlie sudah berada di kantor Doris, menunggunya untuk masuk ke dalam perangkap. Dan Doris berdiri di depan Charlie dengan hormat, dan bertanya, Tuan, Jamie akan datang. Apa yang harus saya lakukan? Charlie sedikit tersenyum, menunjuk ke pintu belakang kantor Doris Yang, dan berkata, nanti saya akan pergi ke ruang tunggu kamu dan beristirahat sebentar. Kamu dapat berinteraksi dengannya terlebih dahulu. Saya akan keluar jika waktunya tepat. Doris mengangguk, dan tidak mau bertanya. Tuan, apa yang Anda rencanakan dengan Jamie? Dia cucu keluarga Schultz. Jika Anda ingin menyerangnya, keluarga Schultz pasti tidak akan melepaskanmu. Dan dia menghilang di Grand Group. Saat itu, keluarga Schultz pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengetahui semua informasi Grand Group. Pada saat itu, identitasmu mungkin akan terungkap. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku punya caraku sendiri. Bab 3017. 20 menit kemudian, iring-iringan mobil Jamie melaju ke garasi bawah tanah Grand Group. Doris yang telah mengatur agar sekretarisnya dan orang yang bertanggung jawab atas Departemen Keamanan Grand Group menunggu di garasi bawah tanah. Begitu konvoi tiba, mereka langsung melangkah maju untuk menerima Jamie dengan hormat. Mereka membawa Jamie dan rombongannya ke lantai atas gedung Grand dengan lift khusus di garasi bawah tanah. Jamie sangat menikmati perasaan dikelilingi oleh bintang-bintang. Menurutnya, ketika sebuah perusahaan dengan ratusan miliar dolar seperti Grand Group menghadapi dirinya sendiri, tuan muda dari keluarga Schultz, mereka harus menyatakan seperti ini. Hormat dari atas ke bawah. Sekretaris wanita Doris mengemudi dan berkata sambil berjalan, Tuan muda Schultz, wakil direktur kami sudah menunggu Anda di kantor. Kantornya tidak terlalu besar, sehingga rombongan Anda bisa menunggu di ruang pertemuan dan istirahat. Saya akan meminta staf menyuguhkan teh untuk mereka. Jamie sedikit mengangguk.
Dia tidak ingin membawa banyak orang ke kantor pihak lain untuk membahas berbagai hal. Selain itu, dia tidak merasa berada dalam bahaya jika dia datang ke grup dengan nilai pasar 100 miliar. Jadi, dia berkata kepada asistennya, "Pergilah ke ruang pertemuan dan tunggu aku." Asisten itu segera mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Muda." Asisten dan pengawal Jamie dibawa ke ruang pertemuan. Sekretaris wanita Doris membawa Jamie sendirian ke kantor Doris. Sekretaris wanita mengetuk pintu, dan Doris membuka pintu kantor. Saat dia melihat Jamie, dia berkata dengan hormat, "Hai, Tuan Muda Schultz. Saya Doris Yang, Wakil Direktur M Grand Group. Selamat datang di M Grand Group." Jamie tidak pernah menyangka Doris Yang dari M Grand Group sangat cantik dan menawan. Melihat dia mengenakan pakaian profesional dengan rok selutut, rambut yang panjang agak keriting, dia tertegun sejenak. Dalam bayangannya, Doris Yang ini bisa menjadi wakil ketua M Grand Group terpilih demi memilih usahanya sendiri. Dia seharusnya berusia setidaknya 35 atau bahkan 40 tahun. Bagaimanapun, promosi di tempat kerja membutuhkan waktu dan pengalaman kerja. Tidak ada yang percaya bahwa wanita yang berusia kurang dari 30 tahun dapat menjadi orang kedua di perusahaan dengan nilai pasar 100 miliar karena kemampuannya. Karena pola pikir inilah saat dia melihat Doris Yang, dia merasa sangat takjub. Oleh karena itu, dia juga mengangguk dengan sangat sopan dan berkata, "Saya tidak mengira wakil direktur yang bisa menjadi orang kedua yang memimpin sebuah perusahaan di usia begitu muda. Saya pikir kemampuan pribadi wakil direktur yang pasti sangat luar biasa." Doris tersenyum sedikit, dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Muda Schultz, Anda menyanjung diri sendiri." Setelah itu, Doris berbalik ke samping dan berkata, "Tuan Schultz, silakan masuk." "Oke," Jamie mengangguk. Melangkah ke kantor Doris. Doris berkata kepada sekretarisnya, "Pergi dan siapkan teh terbaik untuk Tuan Muda Schultz." Bab 3018. Sekretaris dengan cepat berkata, "Oke, Wakil Direktur Yang." Setelah sekretaris pergi, Doris mengundang Jamie ke kantornya, menyilakannya duduk di sofa, lalu bertanya dengan sopan, "Saya tidak tahu mengapa Tuan Muda Schultz datang ke M Grand Group kami." Jamie tersenyum dan berkata, "Saya sudah lama berada di Aurus Hill, dan saya tertarik untuk berinvestasi di Aurus Hill. Saya mendengar M Grand Group adalah perusahaan terbesar di Aurus Hill, jadi saya ingin bekerja sama dengan Anda." Saat dia mengatakan itu, Jamie juga dengan sengaja menambahkan, "Oh, omong-omong, kerja sama, yang saya sebutkan setidaknya lebih dari 50 miliar yuan. "Oh, benarkah?" Doris segera menunjukkan minat yang kuat, dan bertanya dengan penuh semangat, "Saya tidak tahu kerja sama seperti apa yang ingin dilakukan Tuan Muda Schultz." Jamie sedikit tersenyum, mengangkat tangannya dan menunjuk ke gedung-gedung tinggi di luar. Dia berkata sambil tersenyum, "Real estate, hotel, energi, mobil, bidang apapun yang dapat Anda pikirkan. Keluarga Schultz kami pada dasarnya terlibat di semua sektor itu. Kami bisa bekerja sama di banyak sektor." Jamie berkata lagi, "Bukankah kendaraan energi baru sangat populer sekarang? Beberapa kota di seluruh negeri memiliki basis R&D dan produksi untuk baterai dan kendaraan energi baru. Aurus Hill sepertinya belum memilikinya, bukan? Saya pikir kita bisa memiliki usaha patungan di Aurus Hill. Mendirikan perusahaan produksi baterai energi baru, yang meluncurkan dalam produksi baterai daya pendukung untuk kendaraan. Keluarga Schultz kami memiliki 2 merek mobil lokal. Baru-baru ini, kami juga bersiap untuk bertransformasi dan mengembangkan kendaraan energi baru. Kita bisa bekerja sama secara mendalam. Memungkinkan juga membuat merek kendaraan energi baru bersama." Ngomong-ngomong, itu hanya omong kosong. Jamie membual. Dia tidak memiliki petunjuk apapun di mulutnya. Keluarga Schultz memang memiliki 2 merek mobil lokal dan memang melakukan transformasi energi baru. Tetapi hal semacam ini dari sudut pandang logika bisnis. Bahkan jika mereka mencari seseorang untuk diajak bekerja sama,
Mereka hanya akan mencari kerja sama dengan perusahaan profesional di bidang terkait. Tidak mungkin bekerja sama dengan perusahaan seperti Emgreen Group. Namun, Jamie berpikir bahwa energi baru sedang keluar sekarang. Dan semua perusahaan ingin masuk untuk mendapatkan bagian dari kue. Dan perusahaan sebesar Emgreen Group seharusnya sama. Melihat industri energi baru semakin populer, banyak perusahaan tidak dapat menemukan titik masuk. Sekarang dia memberi kesempatan kepada Emgreen Group untuk memasuki bidang energi baru. Emgreen Group tidak mungkin menolak. Tentu saja, dia bukan bocah penyebar uang yang datang untuk memberikan peluang. Alasan dia melukis kue sebesar itu tidak lebih untuk menarik direktur Emgreen Group. Betulkah? Begitu dia mengatakan ini, mata Doris yang berbinar cerah, dan dia tidak bisa bersembunyi dengan gembira dan berkata, "Oh, sejujurnya, Tuan Schultz. Bos kami selalu ingin mencoba-coba di bidang kendaraan energi baru. Tetapi Emgreen Group kami hanya fokus pada pengembangan real estate dan manajemen real estate komersial. Pengembangan real estate, pusat dunia, dan hotel adalah spesialisasi kami. Kami jauh dari keberhasilan dalam pengembangan kendaraan energi baru. Bos khawatir tentang peluang bagus ini. Jika keluarga Schultz benar-benar tertarik untuk bekerja sama dengan kami, itu akan menjadi bantuan tepat waktu." Jamie sangat puas dengan penampilan Doris. Dia tersenyum dan berkata dengan serius, "Wakil Direktur Yang, saya, Jamie Schultz, selalu menepati janji saya. Karena saya telah datang ke sini, saya tentu saja berharap bisa bekerja sama dengan Emgreen Group." Berbicara tentang ini, Jamie berhenti sejenak, dan melanjutkan, "Anda juga tahu meskipun keluarga Schultz kami secara keseluruhan sangat kuat, bisnis utama memandang East Cliff dan sekitarnya. Tidak ada fondasi bisnis di Aurus Hill. Kami tidak memiliki koneksi di sini. Jika Anda ingin membangun baterai energi baru dan basis produksi mobil di Aurus Hill, Anda harus bekerja sama secara mendalam dengan perusahaan lokal di Aurus Hill. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menyetujui, memperoleh tanah, membangun pabrik, dan mengajukan subsidi pemerintah. Emgreen Group adalah perusahaan terbesar di Aurus Hill. Bekerja sama dengan Anda akan menjadi perdamaian yang kuat untuk saling menguntungkan." "Itu benar-benar hebat," Doris yang berkata dengan penuh semangat. "Karena Tuan Muda Schultz sangat memikirkan kami. Kami pasti akan bekerja sama." "Ya," Jamie mengangguk puas, lalu mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, "Oh ya, Wakil Direktur Yang, saya perkirakan total investasi proyek kerjasama ini setidaknya 60 hingga 70 miliar. Mungkin ratusan miliar. Kerjasama ini bernilai sangat besar. Saya sangat ingin bertemu dan bertabrakan dengan bos Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya membuat janji dengannya." Ini, Doris ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Tuan Schultz, sejujurnya, direktur kami tidak pernah terlalu peduli dengan urusan Emgreen Group." Bab 3019. Mengatakan Charlie tidak terlalu peduli dengan Emgreen Group adalah ekspresi hati Doris yang sebenarnya. Dia tahu Charlie ada di ruang tunggu di belakang ruangannya. Dia mengatakan ini dengan sengaja kepada Charlie. Sejak Emgreen Group berpindah tangan, hanya berapa kali Charlie datang ke Emgreen Group? Tidak lebih dari 10 kali. Dan yang membuat Doris semakin tidak berdaya adalah setiap kali Charlie datang, itu bukan urusan Emgreen Group. Dengan kata lain, Charlie, pemilik mengambil yang lepas tangan, tidak pernah meremehkan arah pengembangan Emgreen Group. Di masa lalu, Doris tidak keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, dia juga menyukai rasa kebebasan karena 100% dipercaya dan dapat melakukan sesuatu sendiri. Namun, sejak dia mengembangkan kesan yang baik tentang Charlie di dalam hatinya, sikap acuh tak acuh Charlie membuatnya merasa sedikit merugikan. Keluhan semacam ini terutama berasal dari perasaan diabaikan jauh di lubuk jantung. Dia berharap Charlie dapat sering datang. Jika dia kehilangan kekuatan pengambilan keputusannya, Charlie memiliki keputusan akhir dalam segala hal, dan dia tidak disetujui. Karena dengan cara itu, dia akan sering melihat Charlie.
Sayang sekali Charlie tidak pernah menganggap serius Emgreen Group. Itu sebabnya dia sengaja mengambil kesempatan ini untuk mengeluh. Berharap setelah Charlie mendengarnya, dia akan lebih memperhatikan perkembangan Emgreen Group di masa depan. Pada saat ini, Charlie merasa agak malu saat mendengar keluhan Doris. Memikirkannya, dia merasa dirinya memang seorang pemiliki toko yang lepas tangan. Setelah mengambil alih Emgreen Group, dia mengabaikannya dan mempercayakannya kepada Doris yang untuk mengelolanya. Sama seperti Jiuxuan Pharmaceutical, setelah diangkat, dia langsung melemparkannya ke Liam untuk mengoperasikannya. Kecuali untuk pergi ke Jepang secara pribadi dan bergabung dengan perusahaan farmasi keluarga Kobayashi. Dia tidak pernah bertanggung jawab atas Jiuxuan Pharmaceutical. Apalagi, ketika Ocean Shipping Group sudah dimulai, ada kemungkinan besar dia tidak akan terlalu repot. Karena akan ada Autumn dan Sophie yang duduk sebagai penanggung jawab. Serta ada Yolden, seorang profesor ekonomi yang hebat, yang berada di belakang sebagai pembimbing dan pendukung. Jadi sepertinya dia tidak dibutuhkan sama sekali. Charlie menganggap dirinya sangat beruntung. Dapat bertemu dengan banyak bawahan dan kolaborator yang andal dan kompeten. Karena kekuatan mereka, dia bisa menjadi pemilik toko yang lepas tangan dengan ketenangan pikiran. Kalau tidak, dia akan kelelahan dengan hal-hal sepele dari beberapa perusahaannya. Saat ini, Jamie bertanya kepada Doris dengan tidak percaya, mengapa bos Anda tidak memerdulikan urusan perusahaan? Apakah dia memiliki urusan lain di luar? Doris mengangguk dan berkata, ya, bos kami memiliki urusan lain di luar. Jamie merasa sedikit bingung. Awalnya saya mengira Direktur Emgreen Group hanya memiliki Emgreen Group sebagai kekayaan bersihnya. Kalau begitu, bagaimana dia bisa Direktur Grup dengan nilai pasar 100 miliar yuan bisa dibandingkan dengan saya, tuan muda dari keluarga multi-triliun yuan. Dan seperti Direktur Emgreen Group punya industri lain di luar, dia tidak peduli dengan Emgreen Group dengan nilai pasar 100 miliar. Artinya nilai pasar industri lainnya jauh lebih besar daripada Emgreen Group. Jika ini terjadi, maka kekuatan orang ini tidak terduga. Dalam pandangan Jamie, jika dia hanya memiliki 100 miliar, maka semuanya jelas. Plafonnya hanya 100 miliar, jauh di belakangnya. Namun, jika dia memiliki lebih dari 100 miliar, maka semuanya menjadi rumit dan membingungkan. Lebih dari 100 miliar. Mungkin 200 miliar, mungkin 300 miliar atau bahkan 500 miliar. Bab 3020. Begitu ada langit-langit, tingginya tidak bisa diperkirakan. Ini membuat Jamie merasakan krisis di hatinya. Nyatanya, Jamie juga mengetahui berat badannya sendiri. Meskipun dia putra dan cucu tertua dari keluarga Schultz, dia hanya menikmati aura keluarga Schultz. Kakek Cat Van menguasai seluruh keluarga Schultz. Jangankan dirinya, bahkan ayahnya tidak memiliki kekuatan nyata. Tidak ada kekuatan nyata berarti tidak ada uang nyata. Direktur Emgreen Group dapat dengan santai menghasilkan uang tunai puluhan miliar. Sedangkan dirinya tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu sama sekali. Dalam hal ini, di depan Direktur Emgreen Group, dia akan menjadi idiot dengan batu giok emas dan bulu busuk. Dan mengapa dia berusaha keras untuk mengejar Queen? Itu karena dia sangat terobsesi dengan Queen. Dan karena dia tidak memiliki kekuatan nyata di keluarga Schultz. Oleh karena itu, dia sangat ingin menggunakan kekayaan keluarga Golding untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia bahkan ingin menggunakan kekuatan keluarga Golding untuk membuat kakeknya mengaguminya. Dengan cara ini juga akan meningkatkan kemungkinan dia mewarisi keluarga Schultz di masa depan. Karena alasan ini, Queen memiliki makna strategi yang kuat dalam hidupnya. Dalam pemikirannya, sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih marah. Dia membenci Direktur Emgreen Group, dan dia bahkan berani keluar untuk merebut cintanya. Dia juga membenci kakeknya Cat Van. Seorang lelaki tua yang nafasnya dan masih memegang kendali keluarga Schultz dengan kuat. Dan kakeknya tidak mau melepaskannya ke juniornya. Dia bahkan membenci adik perempuannya Sophie.
Sophie bisa memanfaatkan deritanya untuk mengambil seluruh kelompok pelayaran laut dari lelaki tua itu secara paksa. Dia juga mengambil alih pulau pribadi tempat lelaki tua ingin pensiun. Sebaliknya, dia masih belum punya apa-apa. Benar-benar, tidak punya apa-apa. Memikirkan hal ini, dia dipenuhi gigi, menatap Doris, dan berkata, "Wakil Direktur Yang, bosmu tidak direpotkan dengan uang. Jika kita mencapai kerjasama, itu mungkin sebuah perusahaan dengan skala ratusan miliar. Anda lihat perusahaan mobil energi baru di negeri kita. Perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi pernah mendekati angka 100 miliar dolar AS. Itu lebih dari 600 miliar yuan. Jika kita bergabung, kita tidak boleh lebih buruk dari mereka. Bos Anda pasti akan tertarik. Jadi sebaiknya Anda meneleponnya atau mengirim pesan teks untuk melaporkan dan melihat apakah dia tertarik." Doris yang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, izinkan saya melapor ke direktur terlebih dahulu." Jamie berseri-seri dengan gembira, dan berkata, "Oke, mari kita lihat apa yang dia katakan." Doris mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Charlie di WeChat. Isinya adalah, "Guru, bagaimana saya harus membalasnya sekarang?" Charlie menjawabnya, "Tanyakan pada Jamie apakah dia benar-benar ingin bertemu denganku." Setelah Doris yang menerimanya, dia meletakkan teleponnya, menatap Jamie, dan bertanya dengan serius, "Tuan Schultz, apakah Anda yakin ingin bertemu dengan direktur kami?" "Tentu saja aku yakin," Jamie berkata tanpa ragu. "Wakil Direktur Yang, saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Tetapi untuk bisnis sebesar itu, tentu saja lebih efisien untuk berbicara langsung dengan atasan Anda." "Bagaimana keadaannya?" Doris mengangguk. Nadanya tiba-tiba kehilangan antusiasme. Dia berkata dengan ringan, "Oke, karena kamu yakin, saya akan mengundang direktur kami untuk berbicara dengan Anda." Jamie tidak bisa menahannya. Dia tidak mengira Doris tiba-tiba menjadi berhati dingin dan mengubah sikap hormatnya. Dia memanggil dirinya dari Anda menjadi kamu, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, merasa canggung. Pada saat lonjakannya melonjak, sebuah pintu di ruangan itu tiba-tiba terdorong ke atas. Suara yang agak familiar datang dan bertanya sambil mencibir, "Jamie, apakah kamu begitu tidak sabar bertemu denganku?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.